Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program pendidikan guru penggerak Angkatan 3 sudah memasuki pekan ke-17. Bertepatan dengan awal tahun 2022. Bagi Bapak Ibu guru hebat Indonesia, semoga selalu berbahagia dan menjadi pemenang dalam menghadapi COVID-19. Kali ini, saya akan mencoba melaporkan refleksi minggu ke-17 menggunakan model Driscoll. Bersama saya, Saiful Muslim, CGP Angkatan 3, Kota Mataram, dari SMPIT Tunas Cendekia Mataram. Model Driscoll mengandung pembahasan terkait dengan what, so what, dan now what. What berarti mendeskripsikan dari peristiwa yang terjadi pada pekan ini, yaitu pada minggu ini memasuki paket modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang dinamakan Dilema Etika dan Rujukan Moral. Pembelajaran kali ini dimulai dengan pretest, mulai dari diri, eksplorasi konsep, analisis video dalam LMS, ruang kolaborasi, dan kerja kelompok. Kemudian so what, yaitu analisis dari peristiwa yang terjadi. Saya merasa pembelajaran saat ini sangat seru dan menarik. Pemahaman tidak hanya dieksplorasi sendiri, tapi juga melakukan praktik langsung dengan membuat video bersama rekan sejawat. Now what berarti tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. Bersama rekan sejawat saya langsung praktik bersama dan berdiskusi bahwa setiap masalah harus dianalisis berdasarkan kesepakatan bersama antara warga sekolah yang bertanggung jawab secara kolektif. Kemudian, hal apa yang berubah dari pengetahuan saya sebelumnya? Dan apa saja hal-hal yang telah saya pelajari? Dilema etika atau bujukan moral, yang bermakna bahwa benar atau benar. Inilah hal yang dipilih, yaitu situasi memilih dua pilihan, dan keduanya benar secara moral, tetapi secara makna bertentangan. Yang kedua, benar melawan salah, yaitu situasi memilih ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Untuk menentukan sebuah langkah benar atau salah, maka perlu kita memperhatikan 9 langkah dalam mengambil keputusan. Pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. 3. Kumpulkanlah fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7.
melakukan investigasi opsi trilema. 8. Membuat keputusan. Dan yang ke-9, melihat kembali keputusan dan merefleksikan keputusan yang telah diambil. Empat paradigma dilema etika dan trilema. Pertama, individu lawan masyarakat atau individual versus community. Dalam paradigma ini, ada pertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Bisa juga konflik antara kepentingan pribadi melawan kepentingan orang lain, atau kelompok kecil melawan kelompok besar. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, atau justice versus mercy. Dalam paradigma ini, ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang di satu sisi, dan membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang di sisi lain. 3. Kebenaran lawan kesetiaan, atau truth versus loyalty. Ini bermakna bahwa kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia, atau bertanggung jawab kepada orang lain. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta, atau kita menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu, atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang, atau short term versus long term. Paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati. Kadang perlu untuk memilih antara yang kelihatannya terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Paradigma ini bisa terjadi di level personal dan permasalahan sehari-hari, atau pada level yang lebih luas, misalnya pada isu-isu dunia secara global, misalnya lingkungan hidup, dan lain-lain. Uji trilema, yaitu pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking. Uji halaman depan koran, sebaliknya, berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir. Artinya, uji sebuah keputusan yang mementingkan hasil akhir. Kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, yaitu uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan yang tidak bertanya tentang konsekuensi, tapi bertanya tentang prinsip-prinsip yang mendalam. 3. Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking, yaitu uji panutan atau idola berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, di mana hal ini berhubungan dengan golden rule yang meminta Anda meletakkan diri Anda pada posisi orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.